Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan 90% hewan kurban yang dijual di Palembang sehat dan aman. Persaingan antar pemain Sriwijaya FC U20 kian memanas menjelang laga uji coba terakhir pekan ini. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 5 Juni 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah warta berita selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan 90% hewan kurban yang dijual di Palembang sehat dan aman untuk dikurbankan. Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, sekitar 90% hewan kurban yang dijual di kota Palembang dinyatakan sehat dan aman untuk dikurbankan. Hal ini disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan setelah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di berbagai titik penjualan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan bebas dari penyakit menular seperti PMK serta parasit seperti cacing. Kasih Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, DR Rudi Purnama Atmaja mengungkapkan sebagian besar hewan kurban yang beredar di kota Palembang berasal dari luar kota, terutama dari Lampung. Ia menyebutkan bahwa hampir 90% hewan tersebut lolos pemeriksaan dan tidak ditemukan indikasi penyakit yang membahayakan. Selain itu, pengambilan sampel feses juga dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan. Ya, kami kan sudah turun ke pelaku usaha pedagang di Kota Palembang. Itu mayoritas alhamdulillah tidak ditemukan penyakit yang sekarang mewabah, itu di PMK. Kan kami juga mengambil sampel fesesnya untuk dilihat apakah ada cacingnya apa tidak, dan alhamdulillah 90% itu bebas dari cacing yang untuk di wilayah Kota Palembang ya. Nah sayangnya untuk tahun ini itu masih banyak dari luar Kota Palembang. Data di kami itu hampir 90% lah ya, itu dari luar. Jadi dari luar itu kebanyakan dari Lampung ya, dari Lampung. Jadi itu sih, itu yang sayangnya itu masih dari luar. Ditambahkan Rudi, pemerintah kota Palembang dan Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Selatan telah melakukan inspeksi ke lapangan. Tujuannya adalah memastikan seluruh hewan ternak yang dijual benar-benar dalam kondisi sehat dan layak untuk dikorbankan. Tim juga memastikan masa berlaku Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH masih sesuai ketentuan, yaitu berlaku selama 14 hari. Menurut Rudi, meskipun mayoritas hewan kurban sehat, tim Dinas Kesehatan Hewan tetap menghimbau masyarakat agar membeli hewan hanya di tempat resmi yang telah mendapatkan pembinaan serta sertifikasi dari pemerintah. Hal ini penting agar hewan yang dikurbankan benar-benar terjamin kesehatannya, terutama dalam ibadah kurban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan imbau pengguna jalan waspada titik rawan longsor di ruas Lahat Bengkulu pada masa angkutan libur panjang Idul Adha. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan mengimbau para pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan di jalur utama menuju Lahat, Pagar Alam, hingga Tanjung Sakti pada masa libur panjang Idul Adha 2025. Jalur yang dikenal dengan keindahan alamnya ini sayangnya juga rawan longsor, terutama saat cuaca ekstrim. Kepala Satuan Kerja PJN 2 Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan, Mardalena, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, meski kondisi jalan relatif sepi saat hari biasa, peningkatan volume kendaraan diperkirakan akan terjadi signifikan selama libur panjang. Lena mengatakan kawasan perbukitan dan tebing yang mendominasi jalur ini sangat rentan terhadap longsor. Sebagai bentuk antisipasi, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan telah menyiagakan alat berat dan personel di sejumlah titik rawan. Dirinya pun mengimbau pengguna jalan, terutama saat cuti bersama, menjelang Hari Raya Idul Adha untuk tetap berhati-hati. Kami dari BBPJN Sumsel memang sudah menyiapkan alat DRU di situ. Kita punya backloader, kemudian dan tim yang memang standby daerah situ.
Memang kebetulan kita punya Korlap kan juga orang situ ya. Jadi tim swakelola kita juga memang kita ambil dari masyarakat setempat gitu, karena memang ini juga supaya merekanya juga sense of belonging terhadap lokasi itu kan juga pasti ada lah gitu. Jadi kalau memang ada kondisi, insya Allah dalam segera bisa, minimal kawan-kawan sudah bisa masuk ke sana, alat sudah bisa di-rolling. Adapun titik-titik rawan longsor terbentang dari simpang air dingin menuju kawasan Endikat Atas, masuk wilayah Kota Pagaralam, hingga ke Tanjung Sakti dan Batas Mana. Di area ini, jurang dan tebing berada sangat dekat dengan bahu jalan, meningkatkan resiko longsor. Lena juga mengingatkan pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk ekstra hati-hati saat melintas di malam hari karena minimnya pencahayaan. Riana Pridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Harga daging ayam potong stabil jelang Idul Adha. Pedagang pasar di Kota Sekayu harapkan omset kembali meningkat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Sekayu terpantau stabil di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Kondisi ini disambut baik oleh para pedagang setelah sebelumnya pasar sempat diguncang oleh penurunan harga yang tidak wajar akibat ulah oknum agen yang memicu permainan harga. Linda, salah satu pedagang ayam potong di pasar Sekayu, menyebutkan sebelumnya harga ayam sempat turun drastis hingga Rp28.000 per kilogram akibat agen yang menjual di bawah harga pokok. Penurunan harga mendadak tersebut membuat sejumlah pedagang merasa tertekan karena margin keuntungan menjadi sangat tipis bahkan hampir tidak ada. Namun berkat komunikasi antar pedagang dan pengendalian stok, harga kembali stabil dalam waktu yang cukup singkat. Pedagang memilih menjual dengan keuntungan tipis demi menjaga loyalitas pelanggan dan kestabilan pasar. Mereka menghindari praktik banting harga berlebihan yang justru merugikan pedagang lain dan menciptakan ketidakpastian pasar. Harga ayam ini normal karena dia kalau seharusnya ini sesuai jual sehari-hari untuk pengeteng lebih mahal seharusnya dengan dari modal hidup. Nah, kami ini cuma ngambil tipis, agak murah jual ini. Oh, murah ya. Ini di harga berapa Bu sekarang? Karena kemarin tuh ada yang mau mengacaukan harga ayam di pasar Sekayu dari Toke Palembang. Oh. Kami kan di sini normal jualan. Nah, ada yang mau mengacau harga kemarin di bawah harga hidup. Bawah harga kami 5.000 sampai dia nurun ke harga. Dari sisi pasokan, menurut Linda, stok ayam potong dari agen-agen utama di wilayah Sekayu juga dilaporkan masih aman dan mencukupi untuk memenuhi permintaan menjelang Hari Raya Kurban. Ketersediaan pasokan ini turut menjadi faktor utama stabilnya harga di pasaran. Para pedagang kini menaruh harapan besar pada momen Idul Adha sebagai peluang untuk meningkatkan omset penjualan dengan tetap menjaga kestabilan harga agar konsumen tidak merasa terbebani. Kestabilan harga daging ayam potong ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian skala kecil di daerah, terutama di sektor perdagangan pasar rakyat yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga kelas menengah ke bawah. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. 150 anak dari keluarga kurang mampu di kawasan Sila Branti, Palembang mendapatkan kinatan gratis. Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti kawasan Sila Branti seberang Ulus 1 Palembang kemarin. Ratusan anak dari keluarga kurang mampu tampak antusias mengikuti kegiatan hitanan masal gratis yang digelar oleh sebuah komunitas sosial di Kota Palembang. Sejak pagi, para peserta yang datang bersama orang tua mereka sudah memenuhi lokasi kegiatan. Meski harus mengantri, mereka tampak sabar menunggu giliran. Bagi banyak keluarga, kegiatan ini bukan hanya tentang kesehatan tetapi juga harapan dan kebahagiaan. Handoko, penyelenggara kegiatan, menyampaikan bahwa sekitar 150 anak ikut serta berasal dari berbagai kecamatan di Kota Palembang, bahkan dari kabupaten lain di Sumatera Selatan. Memang kita mengajak kepada siapapun, mau organisasi, mau perusahaan, kami juga komunitas, bahwa ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi kepedulian kita bersama. Pokoknya mana-mana yang memungkinkan, mana-mana yang bisa kita lakukan. Menurut Handoko, pihaknya ingin membantu keluarga yang kesulitan secara ekonomi. Semoga kegiatan tersebut bisa sedikit meringankan beban bagi mereka. Sementara itu, Holida, salah satu orang tua peserta dalam kegiatan ini,
sangatlah berarti. Ia mengaku sempat khawatir tak mampu menghitan anaknya karena keterbatasan biaya. Bisa bantu lah. Memang belum ada rencana. Kalau ada sunat masal ini, kalau keluar anaknya kan. Dengan adanya kegiatan ini sangat membantu dirinya bersyukur anaknya dapat ikut tanpa harus memikirkan biaya yang besar. Masyarakat berharap kegiatan sosial seperti tersebut terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak anak dari keluarga prasejahtera. Di tengah tantangan ekonomi, inisiatif semacam ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian dapat menjadi solusi. Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Persaingan antar pemain Serja FC U20 kian memanas menjelang laga uji coba terakhir pekan ini. Tim elit Pro Akademi Laskar Wongkito akan menghadapi salah satu tim Liga 4 asal Sumatera Selatan sebagai bagian dari persiapan menghadapi lawan-lawan dari luar provinsi. M. David, Asisten Direktur Kompetisi PT Sriwijaya Optimis Mandiri mengatakan, uji coba ini disebut menjadi penentu bagi para pemain muda yang masih berjuang akan memilih 25 pemain terbaik dari total peserta seleksi yang saat ini masih berlangsung. Tim pelatih menilai meski sudah menjalani 2 laga uji coba sebelumnya melawan Parmel Hatta dan Bersegerata, komposisi tim masih terus dievaluasi. Laga ketiga ini akan menjadi ajang pembuktian terakhir bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka. Ya, kalau untuk dibilang sulit mungkin sudah ada beberapa nama ya. 1 kali lagi uji coba lawan tim Liga 4 yang mungkin dari David FC ya. Kalau untuk EPA sendiri kita fix-nya 25 orang, 25 pemain. Dengan waktu yang semakin mendekati, kompetisi resmi Serja FC berharap uji coba ini dapat memberi gambaran final terhadap kekuatan tim sekaligus menyaring pemain-pemain yang layak membawa nama besar klub di level nasional. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. Kanal Informasi dan Inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang. Kanal Informasi dan Inspirasi.